Haleluya, senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan yang dahsyat dan berkuasa mengubah hidup kita dan pasti akan memberkati. Dan hari ini saya bicara tema yang sangat penting, yaitu menghadapi kemungkinan resesi tahun 2023. Ayatnya dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, belakangan ini kita sering mendengar prediksi dan pertimbangan baik secara resmi maupun tidak resmi, bahwa ada informasi bahwa di tahun 2023 kita akan menghadapi resesi, kita akan menghadapi tahun yang berat. Kenapa? Karena akan ada krisis global, dampak dari perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan sampai hari ini belum selesai. Dan saya percaya informasi ini penting buat kita supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana kita hidup, kita lebih waspada, termasuk kita dalam menggunakan uang kita lebih teliti. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, sebagai orang percaya kita nggak perlu takut. Amin. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita baca Alkitab, resesi bukan isu yang baru. Sepanjang sejarah Alkitab kita menemukan orang-orang percaya, orang Israel banyak mengalami resesi, tapi mereka tetap ditolong oleh Tuhan. Nah, karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana menghadapi resesi tahun 2023? Yang pertama, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Memang setiap informasi bisa membuat kita khawatir, apalagi menyangkut resesi. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekhawatiran yang berkelebihan itu bukan dari Tuhan. Setan yang membuat kita takut supaya kita nggak ada damai sejahtera, supaya kita berhenti berjuang. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan khawatir dalam hidupmu. Saya percaya orang yang khawatir berarti imannya sedang lemah. Sementara kalau kita punya iman dan kita terus bangkit, kita percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat yang akan menopang kita. Tuhan akan melindungi, menjaga hidup kita karena Dia selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi resesi tahun 2023? Maka yang kedua adalah kita harus melakukan tanggung jawab kita. Alkitab berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Pertanyaan saya sederhana, apakah burung melakukan tanggung jawabnya supaya dipelihara Tuhan? Iya. Dia nggak hanya tidur di sarangnya, tetapi dia keluar mencari makanan. Nah, begitu pun dengan manusia. Alkitab bilang kita jauh melebihi burung-burung itu. Bukan hanya kita ciptakan segambar dengan Tuhan, tetapi yang saya perhatikan, Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita talenta, sehingga kita dapat mengerjakan bagian kita. Itu sebabnya jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita berhenti berjuang, kita hanya menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan pemerintah, bahkan lebih parah menyalahkan Tuhan. Sementara yang lebih penting adalah kita lakukan tanggung jawab kita. Kalau kita bertanggung jawab, saya percaya separah apapun keadaan kita percaya ada tangan Tuhan yang hebat menopang kita. Dia pelihara kita secara spesifik. Karena Alkitab berkata, rambut di kepalamu Tuhan pelihara semuanya. Burung pipik di urara, Alkitab bilang dijual 2 seduit. Artinya apa? Burung itu tidak berarti, tapi tidak jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan? Maka kita percaya pemeliharaan Tuhan. Allah kita Allah yang memelihara kita. Amin. Tetapi untuk kita dipelihara Tuhan, maka kita bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Dalam keadaan sesulit apapun, Pak, Bu, jangan menyerah. Tetap pandang Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan yang mengurapi kita, Dia pasti bela kita kok. Ada banyak orang yang jadi khawatir, ada banyak orang yang akhirnya hidupnya tidak diberkati. Kenapa? Karena dia bilang dia punya Tuhan, tapi hidupnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Artinya apa?
Kita mau hidup taat sama Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan karena kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian, dan silahkan dukung pelayanan ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.